إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah yang sungguh-sungguh, jangan setengah hati. Beragamalah kamu dengan lebih serius, dan jangan kamu meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sebagai muslim yang terbaik. Saya doakan semuanya yang hadir di tempat ini dan keluarganya wafat husnul khotimah. Jamaah Masjid Akbar Mudhar Arifin Gresik yang sangat saya muliakan, ini Jum'ah pertama dalam tahun 2023. Saya akan menyampaikan khutbah kira-kira 15 menit dengan judul Jadilah Muslim Motivator. Jadilah Muslim yang memberi semangat. Motivator artinya orang yang mampu memberikan dorongan orang lain untuk melakukan sesuatu secara maksimal. Mengapa saya memilih topik itu? Sebab dalam sejarah, dalam semua komunitas selalu ada orang-orang yang bisa menyemangati, tapi juga tidak sedikit orang-orang yang melemahkan semangat orang. Ada orang-orang yang menjadi motivator, tapi juga ada orang yang provokator. Ada orang yang memberi semangat, tapi ada orang yang menggembosi semangat orang. Dan itu terjadi juga pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan di dalam Al-Quran, Surah An-Nisa 72. Wa inna minkum lamal layubatti'an. Sungguh di antaramu itu ada orang yang bermalas-malasan memenuhi panggilan Rasulullah untuk berperang. Peristiwa itu terjadi di Madinah. Ada orang yang enggan bermalas-malasan mengikuti panggilan Rasulullah, dan itu mempengaruhi semangat orang lain. Pada waktu perang Badar, waktu itu diberitakan bahwa pasukan kafir berjumlah 1.000 orang, pasukan muslim hanya 300 orang. Ada orang yang menggembosi ini, namanya Nu'aim bin Mas'ud. Dia mengatakan, hanya orang bodoh, hanya orang Islam yang bodoh yang berangkat perang hari ini. Karena berangkat perang berarti daftar kematian saja. Tidak mungkin pasukan 1.000 itu dikalahkan oleh 300 orang.
Akhirnya hadirin sekalian, dari 300 orang muslim benar-benar berkurang, tinggal 70 orang. Siapa Nu'aim bin Mas'ud itu? Tidak lain adalah temannya Rasulullah juga. Mengapa dia melakukan provokator seperti itu? Mengapa dia melakukan provokasi seperti itu? Iya, karena dia diberitahu oleh pasukan kafir, kalau kamu bisa menggembosi pasukan muslim, kamu saya beri bonus 100 unta. Kalau satu unta harganya sama dengan mobil mewah sini, berarti diberi 100. Hadirin, inilah sejarah yang mencatat adanya orang yang munafik di sekitar komunitas Rasulullah. Inilah pelacur ideologis, inilah pengkhianat. Dan saat itulah Rasulullah tampil sebagai penyemangat. Rasulullah mengatakan, demi Allah, kalau di antara saudara-saudara ini tidak mau berangkat berperang bersama saya, lihat saya Muhammad, saya akan berangkat sendirian. Subhanallah, luar biasa. Akhirnya betul, Rasulullah berangkat dengan 70 orang dengan yel-yelnya. Yel-yelnya adalah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berangkat 70 orang melawan 1000. Dan yel-yel itu menggetarkan orang kafir, sehingga setelah di lapangan yang dituju dijanjikan, tidak satupun orang kafir yang berani keluar. Inilah yang saya sebut, jadilah motivator ketika terutama dalam kegentingan. Tidak hanya itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Akbar Mudhar Arifin, peristiwa itu dicatat di dalam Al-Quran, surah Ali Imran 173. Ayatnya nanti silakan dipelajari di rumah. Ali Imran 173. Di dalam gua Thur, ketika Rasulullah bersama Abu Bakar sampai di dalam gua, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, nyawa kami sudah di atas tanduk ini ya Rasulullah. Kenapa? Coba lihat, kakinya orang yang mengejar kita sudah terlihat dengan pedang yang dipegang begitu, siap untuk dihunus. Rasulullah mengatakan, la tahzan, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan sedih, jangan gelisah, jangan cemas. Innallaha ma'ana, sebab Allah selalu bersama kita. Itu dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 40. Hadirin sekalian, itulah Rasulullah, Nabi, pemimpin yang bisa menyemangati orang. Lalu siapa yang harus kita semangati? Hadirin, satu, di sekitar kita ada orang yang sakit bertahun-tahun, kita semangati. Ada orang yang sekarang menderita karena dizolimi orang. Ada orang yang sekarang sedih karena dikhianati pasangan. Ada orang yang sekarang ekonominya terpuruk, kita harus datang menyemangati. Penyemangatan itu diperlukan pada tahun-tahun seperti ini. Tahun diperkirakan ada kesulitan ekonomi. Kita harus tampil sebagai penyemangat. La tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih. Kalau orang-orang tidak beragama sedih, pantas mereka tidak punya Tuhan. Kita punya Allah yang maha kuasa, kita punya Allah yang maha kaya. Jangan berkecil hati. La tahzan innallaha ma'ana.
Pada saat-saat seperti itulah hadirin, Quran memerintahkan fakullahum qaulam maisura. Surat Al-Isra 28. Katakanlah kepada mereka itu perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat. Tidak hanya menjadi motivator, tapi jadilah menjadi problem solver, orang yang bisa memberikan solusi terhadap sebuah masalah, memberikan solusi sebuah problem itu antara lain dengan kata, mengutip ayat, mengutip hadis, atau dengan senyuman. Bahkan memberi semangat itu dengan sebungkus nasi saja itu bisa menyemangati orang, atau dengan bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Hadirin sekalian, orang yang seperti inilah orang yang ditunggu dalam setiap kesempatan. Ketika dia hadir, rasanya ada sesuatu yang membahagiakan. Kalau tidak hadir, menjadi sumber kesedihan. Orang seperti itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa saja yang bisa menghilangkan kesedihan seseorang dari berbagai macam kesedihan dunia ini, naffasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Orang itu besok ketika banyak orang sedih, mereka digembirakan oleh Allah. Semoga yang hadir ini nanti ketika ada orang kepanasan, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Akbar Mudar Arifin ini diberi kesejukan. Ketika ada orang haus, diberi air oleh Allah. Karena di dunia, selama di dunia selalu menyenangkan, membahagiakan orang. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan untuk orang yang lagi kesulitan, maka orang itu akan dimudahkan Allah dari segala kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Bapak Ibu sekalian, percayalah, lakukan ini. Senangkan orang yang susah, lepaskan penderitaan dan kelaparan orang yang lapar. Maka janji Rasulullah itu pasti benar. Nanti kita akan diberi solusi atas segala problem kehidupan kita. Jangan ada di antara satu pun dari masjid besar ini yang justru menjadi problem maker, trouble maker, pemicu masalah. Dimanapun dia berada bikin ribut, tutur katanya tidak enak didengar. Orang seperti itu kalau dia hadir sumber kesusahan. Nggak ada orang menanti kedatangan orang seperti ini. Kampung itu dulu tenang, masjid itu dulu tenang, gara-gara orang satu ini jadi ribut semuanya. Masalahnya belum selesai hari ini. Itu disebut problem maker, yang saya sebut awal tadi itu problem solver. Orang yang seperti itu, hadirin sekalian, perhatikan bagaimana Rasulullah menyebut dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diceritakan Nabi pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata-katanya begini: inna syarran nasi man tarakahun nas. Siapakah orang yang terjelek, terburuk? Orang yang ditinggalkan orang ittiqa'a fakhsyih, karena takut terkena kejahatannya. Subhanallah, hadirin sekalian, kita semua jamaah Masjid Akbar Mudhar Arifin yang megah
bersih, harum ini. Jadilah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu sudah sering membaca bait sholawat Nabi ini. Jadilah orang seperti ini. Marra'a wajhaka ya Sa'ad, marra'a wajhaka ya Sa'ad, ya karimal walidaini. Wahai Rasulullah, siapapun yang susah melihat wajahmu jadi gembira, Masya Allah. Siapapun yang sedang sedih melihat engkau jadi gembira. Siapapun yang sakit tak terasa sakitnya ketika melihat wajahmu yang selalu menyemangati orang. Jamaah sekalian, saya menutup khutbah ini dengan mengambil satu ayat surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Inti ayat ini adalah ciri orang mukmin itu, ciri orang mukmin menyembah Allah. Lalu orang mukmin itu selalu menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Gelap, dia seperti cahaya, menebar optimisme dan kedamaian. Itu cirinya orang mukmin. Lah cirinya orang kafir apa di sini? Satu, auliya'uhumut taghut, yang disembah adalah setan dan pekerjaannya adalah troublemaker, bikin masalah. Dalam ekonomi yang sulit seperti ini, siapapun kita jangan bikin masalah, justru kita harus hadir menjadi penyemangat. Dan orang kafir itu pekerjaannya yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, merubah dari cahaya menjadi gelap. Tahun 2023 masjid kita, Masjid Akbar Mutahhar Arifin, harus melahirkan lebih banyak motivator daripada provokator. Harus lebih banyak melahirkan problem solver, bukan problem maker. Harus lebih banyak menghasilkan muslim yang produktif, bukan konsumtif. Lebih banyak melahirkan jamaah yang suka memberi, bukan suka meminta. Menjadi muslim yang menebar optimisme, bukan menyuntikkan virus pesimisme. Mudah-mudahan khutbah awal tahun ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa astaziduhu min fadlihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum bi taqwallah. Fa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Wahai Allah, ampunilah kami semua,
Ampunilah orang tua kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami yang sudah berada di sisimu ya Allah. Allahumma ftah li syirkatil majmu'ah Polawi Jogosari Indonesia abwabal khair wan ni'am wa waffiq ru'asa'aha wa ummalaha wa man yantasibu ilaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkailah Polawi Jogosari Indonesia ini dengan keberkahan rizki yang halal dan membahagiakan semua orang. Berilah jalan keluar atas segala kesulitan dan jadikan perusahaan ini perusahaan besar yang selalu menebar akhlak yang mulia dan kebahagiaan seluruh manusia. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk. Wahai Allah, Rasulullah nabimu pernah meminta rizki, meminta keselamatan, meminta kemuliaan, meminta surga, meminta tidak terhinakan dunia dan akhirat. Maka mohon ya Allah, seluruh yang diminta Rasulullah itu berikan juga untuk jamaah Masjid Akbar Mudhara Arifin dan keluarganya. Wa na'udzubika min khairi min syarri masta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, nabimu pernah meminta untuk dijauhkan dari kehinaan, minta dijauhkan dari dosa, minta dijauhkan dari neraka. Maka seluruh apa yang diminta dijauhkan oleh Rasulullah itu jauhkan pula untuk kami semua. Ya Allah, jadikan seluruh yang hadir dan keluarganya menjadi orang yang pantas dimasukkan ke dalam surga. Maka jadikan apa yang kami makan adalah makanan yang mendekatkan kami ke pintu surga. Apa yang kami ucapkan mendekatkan kami ke pintu surga. Apa yang kami lakukan mendekatkan kami ke pintu surga. Jauhkan kami dari neraka dan jadikan apa saja yang kami ucapkan, apa saja yang kami lakukan adalah menjauhkan kami dari neraka. Wa anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Wahai Allah, jadikan seluruh takdirmu adalah takdir yang terbaik untuk kami. Jadikan kami orang yang tegar menghadapi segala musibah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikan salawat kepada kami Nabi Muhammad, salawat kami kepada Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna fid dunya ziyaratah. Jadikan seluruh yang hadir ini Engkau berikan kesempatan untuk datang di tempat kelahiran Rasulullah dan ziarah ke Madinah bersama keluarga kami, anak-anak kami semua. Lalu jadikan kami orang-orang yang masuk surga bergandengan tangan dengan orang tua kami di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.